Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang parallel structure yang merupakan salah satu materi dalam TOEFL preparation. Bagian ini sebenarnya adalah lanjutan dari part pertama saya. Jadi, ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Yuk, mari kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang parallel structure yang merupakan materi dari TOEFL preparation. Kali ini kita masuk pada part yang kedua ya teman-teman. Mari kita simak dan pelajari bersama-sama. Bagi teman-teman yang belum menonton video parallel structure part yang pertama, Anda dapat langsung kunjungi link yang ada di pojok kanan atas, atau dapat klik langsung di bagian deskripsi video ini. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa video ini adalah kerjasama saya dengan Arrow Bookstore yang telah merekomendasikan buku TOEFL preparation yang sangat mudah dipahami. Dengan buku ini kita dapat belajar dengan lebih baik teman-teman. Jika Anda tertarik, Anda dapat langsung kunjungi Arrow Bookstore yang bisa Anda akses langsung di Shopee, di Tokopedia, atau juga langsung hubungi ownernya di akun Instagram. Arrow Bookstore adalah toko buku terbaik yang dapat menyediakan segala macam kebutuhan belajar Anda. Kita akan awali pembelajaran kita hari ini dengan pengertian parallel structure yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Parallel structure adalah sebuah keseimbangan di antara dua atau lebih elemen yang merupakan kata, frase, atau klausa yang ada dalam sebuah kalimat. Parallel structure ini digunakan dalam bahasa Inggris untuk memperjelas, mengefektifkan, dan menyelaraskan kalimat. Nah teman-teman, kita akan lanjut lebih dalam lagi tentang tipe-tipe dari parallel structure. Ada beberapa jenis parallel structure. Yang pertama, parallel structure adjective, parallel structure noun, parallel structure adverb, parallel structure gerund, parallel structure phrase, dan terakhir parallel structure clause. Jenis-jenis ini sudah kita pahami di video yang pertama ya teman-teman. Jika Anda ingin mempelajari kembali, masih boleh loh berkunjung pada video yang pertama. Dan di video kali ini, kita akan lebih masuk pada pemahaman lebih lanjut setelah kita memahami tipe-tipe dari parallel structure ini teman-teman, yaitu tentang jenis-jenisnya dalam penerapan di dalam kalimat. Jadi parallel structure jenisnya diterapkan di yang pertama, parallel structure with coordinate conjunction. Mari kita perhatikan pada jenis kali ini teman-teman. Yang namanya conjunction, khususnya coordinate conjunction, itu ada 3 jenis dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah and, kemudian but, lalu or. Ketika kita mendapati kalimat-kalimat dengan coordinate conjunction ini teman-teman, kita perhatikan kanan dan kirinya. Ini harus dengan struktur yang sama teman-teman. Maka di sini saya tuliskan same structure. Nah, apabila yang di kolom kedua ada lebih dari satu structure, maka juga harus kondisinya sama ya teman-teman. Misalkan, jika di sebelah sini adalah kata sifat atau adjective, maka sebelah sini juga harus adjective teman-teman. Lalu setelah coordinate conjunction, juga harus adjective lagi. Kalaupun depannya verb, lalu verb lagi, maka belakang juga harus mengikuti ya teman-teman. Same structure, harus verb juga. Sehingga inilah yang disebut dengan parallel structure. Semuanya harus seimbang, harus sama, harus selaras teman-teman. Jadi bila depan verb, tengah verb, maka belakang juga verb. Nah, seperti kalimat contoh seperti ini ya. Ada Mr. Simon is rich, kind, and honest. Kata rich, kind, dan sebelahnya terakhir, honest, itu semuanya adalah adjective teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, contoh yang kedua juga, Paul is singing and dancing. Kanan dan kirinya kata and atau coordinate conjunction ini, dia harus sama-sama verb. Dan apabila verb, itu pun juga harus seimbang ya teman-teman. Apakah yang digunakan verb 1, verb 2, atau verb 3? Semuanya harus seimbang. Oke? Nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, parallel structure with paired conjunction. Kalau tadi coordinate conjunction, sekarang paired conjunction sedikit berbeda teman-teman. Jenis-jenis paired conjunction, yang pertama ada both, bla 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 and. Lalu ada either,
bla 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 or, neither bla 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 nor, dan terakhir not only bla 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 but also. Nah, kata bla 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 di sini teman-teman harus diisi dengan same structure ya. Nah, dan di sini yang jadi catatan bagi saya adalah masing-masing pasangannya harus seimbang teman-teman, dan tidak boleh tertukar ya. Both pasangannya selalu and, either pasangannya selalu or. Tidak boleh kita mengganti pasangannya both dengan but also misalkan. Nah, jadi harus seimbang dan pasangannya harus tepat. Nah, sama seperti yang tadi, jika di sini verb, maka belakang juga harus verb. Contohnya di kalimat ini teman-teman. Saya sudah menggarisbawahi mana yang merupakan paired conjunction. I know both where you go and what you do. Nah, kita tahu ya, di sebelah kanannya harus seimbang dengan sebelah kanannya paired conjunction berikutnya. Where you go dengan what you do sama-sama merupakan frase yang diawali dengan question word atau kata tanya. What you do dengan where you go. Sudah seimbang ya teman-teman kalimat ini. Lalu kalimat yang kedua, he is not only an excellent student but also a wonderful singer. Nah, di sini sudah seimbang ya teman-teman. Keduanya sama-sama merupakan noun yang ada kata sifatnya, excellent student dan kemudian wonderful singer. So, this is a correct sentence karena mereka sudah seimbang. Nah, kita lanjutkan ke jenis yang ketiga, parallel structure with comparison atau kata berbanding teman. Nah, dalam hal ini kita harus paham bahwa ada jenis-jenis kata perbandingan dalam bahasa Inggris. Ada more bla 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 than, lalu imbuhan er less bla 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 than, as bla 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 as, the same bla 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 as, lalu yang terakhir adalah similar bla 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 to. Nah, kanan dan kirinya teman-teman sekali lagi harus seimbang, harus paralel. Sehingga dalam hal ini jika depan menggunakan noun, maka belakang juga harus noun. Kalau frase, belakangnya pun juga harus frase. Nah, seperti pada kalimat berikut ini teman-teman. Music in my country is quite similar to your country. Nah, ini adalah kalimat yang salah teman-teman. Kalimat yang benar adalah kalimat bawahnya. Music in my country is quite similar to music in your country. Tahu kesalahannya di mana teman-teman? Kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah music in my country. Jadi ada kata musik dan keterangan tempatnya in my country. Belakang pun juga harus ada kata musiknya teman-teman. Jadi membandingkan musik harus dengan musik juga. Jadi kalau mau bandingin musik juga harus dengan musik. Kalau music in my country is quite similar to your country, berarti membandingkan musik dengan your country dong. Ini nggak seimbang, nggak paralel, so this is incorrect. Kalimat yang kedua teman-teman, yang ketiga maksud saya. Eating fried chicken is more delicious than pizza. Depan pakai verb ing ya teman-teman, maka belakang juga harus pakai verb ing. Kalau nggak mau pakai verb ing, maka hilangin aja. Menjadi fried chicken is more delicious than pizza. Jadi kalau noun dibandingin dengan noun. Kalau mau verb ing, bandingkanlah juga dengan verb ing. Jadi ini jadi incorrect karena dia nggak paralel. Nah, sekarang kita akan berlatih teman-teman dengan mengubah kalimat berikut dalam tata bahasa yang benar. Nomor 1. The exam that she gave was shortly but difficult. Tahu kesalahannya di mana teman-teman? Perhatikan kata ini, kata shortly dengan difficult, kanan kirinya but, ya. Kalau depannya pakai adverb, maka belakang juga harus adverb. Kalau belakangnya di sini adjective, maka depannya juga harus kita ganti dengan adjective. Adjectivenya dari shortly, ya tinggal kita hilangkan aja ya imbuhan ly-nya menjadi short. Jadi kalau difficult itu kan kata sifat. Jadi dia kan sulit. Maka depan juga bukan, ini kan dengan pendek ya, shortly itu artinya, maka harus diganti dengan kata sifat. Kata sifatnya pendek, bahasa Inggrisnya adalah short gitu aja. So, the exam that she gave was short but difficult. Kita akan lanjutkan ke kalimat yang kedua teman-teman. Sebagai contoh, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Ada kata either, write a paper, ini adalah verb ya. Nah, maka setelah kata or, itu nggak perlu ada subjek lagi, harus langsung verb aja. So, this is incorrect ya teman-teman. Ini adalah kalimat yang salah. Jadi, kita sudah garis bawahin mana yang merupakan paired conjunction dalam hal ini. Nah, jadi kanannya harus verb, belakangnya juga harus verb.
According to the syllabus, you can either write a paper or take an exam. Nah, ini yang benar ya, dihilangin aja subjeknya. Kita masuk ke yang ketiga. Dining at the restaurant is more fun than to eat at home. Tahu kesalahannya? Oke teman-teman, ini adalah comparison ya. Ada kata more bla 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 than. Nah, maka kanan dan kirinya harus seimbang teman-teman. Kalau depan pakai verb ing, maka belakang pakai verb ing. Sedangkan ini bukan verb ing ya teman-teman. Ada to eat itu to infinitive. Maka harus diubah juga. Langsung aja kita ubah jadi verb ing menjadi eating. Dining at the restaurant is more fun than eating at home. Nah, itu yang benar teman-teman. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Sekiranya video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk share kepada orang di sekitar Anda. Agar channel ini dapat terus berkembang, jangan lupa like dan subscribe, dan terus dukung di video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.